Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang, masih membahas atau menyoroti mengenai kecelakaan-kecelakaan transportasi yang akhir-akhir ini terjadi, masih bersama dengan pengamat transportasi Pak Joko Setiawarno. Pak Joko, ini tadi ada kita sudah membahas mengenai beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi begitu ya. Nah, ini tentunya pandemi juga memiliki dampak begitu kan Pak terhadap bagaimana pemeliharaan dari armada bisnya. Ini seperti apa Pak, dampaknya? Anda melihatnya? Apakah saat ini dengan hampir 2 tahun kita sudah 2 tahun kita menjalani pandemi, apakah memang sudah mulai berdampak, dampaknya sudah terlihat begitu, Pak? Sebenarnya kalau bis seperti Transjakarta nggak ada pengaruhnya sama sekali, Hmm. karena mereka kan tidak ada penumpang dibayar oleh pemerintah. Jadi dia pembayarannya uh, per kilometer operasinya saja, ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Beda hanya kalau bis-bis yang dioperasikan oleh swasta lah, PPO, bis akap, AKDP itu mereka berpengaruh sekali. Tapi seperti Transjakarta tidak, nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau, untuk pekerjanya sendiri tidak ada pengurangan begitu, Pak? Uh, Sementara bukan pengurangan, karena jumlah armadanya berkurang, jumlah penumpangnya kan berkurang, Mhm. sehingga jumlah armada juga berkurang. Jadi katanya beberapa pengemudi diistirahatkan sementara waktu. Iya. Namun sekarang ini sudah mulai banyak, sehingga ya nambah armada ya ditarik kembali. Nah ini yang Tapi kalau mhm. masalah pembayaran gajinya tidak berkurang. Tetap. Ya, artinya kalau untuk, operasionalnya sendiri untuk para pekerja ini tidak ada pengurangan ataupun, mungkin diistirahatkan sehingga sebagian pekerja itu mengalami, overwork begitu ya, Pak, ya? Nah itu makanya saya nanti nggak bisa memastikan, karena itu nanti biasanya KMKT lah memberikan itu kan, karena itu biasanya hasil investigasi. Hmm. Mhm. Baik. Nah kemudian kalau untuk, mengenai perawatan dari armadanya sendiri ini berdampak juga, Pak? Saya kira enggak, karena ini dibayar oleh pemerintah. Mhm. Jadi DKI ya, seharusnya memang secara dibayar berkala oleh DKI, dilakukan begitu kan, Pak? tetap, ya tetap berkala, jadi nggak ada pengaruh sama sekali. Makanya beda halnya seperti bis AKDP, AKAP itu lain, ini kan nggak dapat subsidi. Kalau ini kan dapat subsidi operasional. Baik, Yang penting mereka menjalani operasi sesuai dengan SPM. baik, belajar dari kejadian yang kemarin ini Pak, apa yang harus diperbaiki? Ya saya kira ini kalau umpamanya dalam hal kelelahan, Mhm. berarti ini kan operator pun ya wajib menyediakan tempat penginapan lah bagi yang pagi. Apalagi katanya jam 3 sudah harus keluar dari pool ya, berarti dia jangan tidur di rumah. Dan itu harus diawasi oleh pihak Transjakarta, karena tadi saya katakan ada dua di sana. Ada bis oleh operator, ada bis oleh swakelola. Kalau swakelola mereka awasi, tapi tentunya hal yang sama juga berlaku untuk yang operator ini. Ya. Nah, kemudian juga kalau untuk masalah bis ini kan biasanya, ada petugas on board begitu ya atau petugas layanan bis begitu. Nah, saat ini hanya ada petugas layanan halte. Apakah ini juga perlu diadakan kembali begitu Pak, petugas on board yang ada di dalam bis tersebut? Ya, saya juga baru tahu tadi ada informasi kalau petugas yang ada di bis itu nggak ada, gitu Hmm. ya. Apakah pengaruhnya karena pandemi ini dikurangi? Tapi Mhm. mestinya kalau di SPM-nya ada, ya harus ada itu. Sebenarnya kalau ketahuan, tentu akan terjadi pengurangan atau ada punishment-nya oleh regulator. Nah, saya nggak tahu apakah ada perubahan di dalam SPM ini. Iya, begitupun dengan yang terjadi dengan LRT ya, Pak, ya. Apalagi LRT ini baru Ya, masa uji coba, ini tentunya kan kepercayaan masyarakat akan jauh berkurang atau jauh menurun. Ini bagaimana, bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik saat ini? ya kalau LRT ini kan ini baru tahapan uji coba, dan itu dilakukan oleh perusahaan yang membuat kereta itu sendiri, sarana dalam hal ini PT Inka. Idealnya praktek uji coba itu tidak dilakukan di track operasional,
namun dilakukan track di perusahaannya sendiri. Namun mengingat PT Inka ini kan perusahaan yang tidak memiliki track sendiri yang cukup panjang. Ada di sana tapi tidak begitu panjang. Hmm. Makanya kita support aja agar PT Inka itu bisa membangun track sendiri yang dia punya lahan cukup luas di Banyuwangi. Nah, kalau di sana terjadi kecelakaan dan sebagainya nggak jadi masalah, ya. Nah, ini kan bukan trek untuk uji coba sebenarnya. Jadi meminjam trek operasional yang dimana trek ini belum diserah terimakan dari pihak kontraktor dan hal ini pihak PT Adikarya ke PT Kereta Api. Hmm. Ini kan sebenarnya Itu kalau masalahnya di situ. iya, kalau untuk setiap SDM yang bekerja untuk transportasi publik ini kan seharusnya ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sampai saat ini pemeriksaan kesehatan secara berkala ini masih diterapkan tidak, Pak? Kalau di kereta api diterapkan, cuma di sini apakah masinisnya itu oleh PT Kereta Api atau PT Inka? PT Inka Hmm. juga punya masinis. Saya kira ini masinisnya PT Inka sendiri ya. Nah, dia tetap ada perawatan seperti itu. Jadi ini masih tanggung jawab dari PT Inka. Begitupun yang dengan Transjakarta, Pak? Iya. Nah, cuma sejauh mana tadi apakah itu dilakukan ya? Ini saya kira kita menunggu hasil KNKT juga. Mhm. Tapi yang penting itu begini, masyarakat jangan menghilangkan kepercayaan itu karena ini masih uji coba untuk LRT ya. Apalagi LRT ini kan secara fisik keseluruhannya itu baru selesai nanti Desember lah ya tahun ini. Kemudian setelah itu nanti masih ada uji lainnya lagi. Ini kan istilahnya kalau dalam aturannya ada uji pertama dan uji berkala. Mhm. Uji pertama ini meliputi tadi ini baru uji untuk rekayasa dan teknis untuk sarana, kemudian nanti ada uji statis sama uji dinamis. Nah, kalau dinamis itu sudah bawa penumpang, ini belum tahapannya itu. Makanya kalau selesai dibangun pada Desember nanti secara fisik itu masih butuh waktu ya minimal 6 bulan ke depan. Kita masih ingat MRT itu keretanya dari Jepang, itu datang Februari uji cobanya cukup lama. Hmm. Maret tahun berikutnya, April tahun berikutnya beroperasi. Baik, untuk transportasi publik ini, Pak, apakah akan bisa tercapai target zero accident? Sebenarnya kalau kereta itu kecelakaan kereta, kalau kereta ya Mhm. cukup minim lah. Ya, yang paling banyak itu di darat ini. Ini Ya. yang menjadi persoalan sebenarnya. Beberapa hari ini bukan hanya bus, sebenarnya kecelakaan itu ada yang trailer. Nah, ini juga kalau nggak salah bulan ini ada 10 itu kan kecelakaan di Hmm. tol di Cipularang, kemudian kemarin di Semarang itu ada. Ini panel investigasi nih KNKT ini. Jadi Mhm. ini cukup banyak juga yang harus diinvestigasi. Ya. Jadi mungkin kalau saran saya adalah kalau di kereta, ya ini mumpung nanti ada kereta cepat mulai dari sekarang KNKT itu dilibatkan saja. Ya, jadi jangan nanti kalau terjadi kecelakaan KNKT baru masuk, justru pada saat sebelum operasi dilibatkan sehingga akan mengetahui segala kekurangan itu yang perlu diperbaiki sebelum benar-benar nanti katakanlah pertengahan tahun depan akan beroperasi LRT Jabodebek. Mhm. Sama juga dengan KCIC, kereta cepat juga, ini kan masih 2 tahun lagi ya beroperasi, yang mulai sekarang sudah mulai melibatkan KNKT. Baik, jadi sebaiknya tindakan pencegahan atau antisipasinya ditingkatkan begitu ya, Pak ya? Betul, itu Baik. penting ya pencegahan daripada kita uh, setelah terjadi melakukan banyak perubahan, lebih baik dari sekarang sudah mulai dilihat beberapa kekurangan itu bisa segera diperbaiki. Baik, baik Pak Joko Setiawarno, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.